Indonesia dikibuli Malaysia. Susah payah dibuatkan desain kapal perang malah tak jadi dibeli negeri jiran. Malaysia sebetulnya iri betul Indonesia mampu membuat kapal perang secara mandiri. Buktinya Indonesia mampu membuat kapal perang macam Celurit Class, Sampari Class hingga Makassar Class yang tak mampu dibuat oleh galangan Malaysia. Bahkan Malaysia hanya untuk memenuhi kebutuhan kapal perang kelas patroli saja sampai harus impor dari Cina. Di sini levelnya jelas beda dengan Indonesia. Tapi patut Malaysia dan semua negara di dunia tahu bahwa Indonesia berusaha dan mampu membuat kapal perang secara mandiri bukan untuk tujuan agresor. Indonesia murni ingin berdikari alutsista untuk mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan asing. Kedua, dengan berdikari alutsista Indonesia bisa menjualnya ke negara lain dengan harapan mendapatkan profit hingga terjalin eratnya kerjasama pertahanan bersama negara sahabat. Jadi tak patut sekiranya negara kawasan khawatir dengan penguatan militer Indonesia karena Undang-Undang Dasar 1945 menjamin NKRI tak akan menyerang wilayah negara lain. Sebetulnya industri pertahanan Indonesia ingin ditiru oleh Malaysia. Luar biasanya, Indonesia terbuka tangan bekerja sama dengan Malaysia di berbagai bidang. Namun nampaknya Malaysia masih memilih bekerja sama dengan pabrikan Eropa untuk memenuhi kebutuhan alutsistanya. Seperti pada tahun 2011 silam, di mana Malaysia mencanangkan pembuatan 6 unit fregat Golin Class dengan Naval Group Prancis. Proyek alutsista strategis ini ditandatangani Malaysia pada 2011 silam, di mana galangan lokal Bosted Holdings Berhad akan diajak membuat Go Wine bersama Naval Group. Singkat cerita, kapal Go Wine Malaysia yang pertama jadi dan dilaunching pada 2017 lalu dengan nama KD Maharaja Lela. Tapi anehnya setelah dilaunching harusnya kapal diceburkan ke laut, tapi Malaysia lain. KD Maharaja Lela ditarik kembali di dockring, kemudian dipreteli dan dibiarkan mangkrak hingga detik ini. Walhasil, kapal perang yang seharusnya jadi dagangan bagus Naval Group malah tak terurus berkarat. Usut punya usut, pengadaan Go Wine Malaysia dikorupsi, di mana biaya yang harusnya habis 1,9 miliar dolar Amerika Serikat membengkak menjadi 2,8 miliar dolar Amerika Serikat yang menyebabkan pengerjaannya tak selesai-selesai. Kasus Go Wine ini sampai membuat Naval Group geleng-geleng kepala. Nama baik mereka menjadi ikutan tercemar dalam kasus ini. Walaupun Naval Group tak melanggar aturan yang berlaku. Mantan Menhan Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang sekarang menjabat menjadi Perdana Menteri menjelaskan duduk perkara kapal Go Wine Malaysia. Intinya memang benar ada penggelembungan dana sehingga korupsi besar sekali di proyek tersebut. Yaakob lantas membuat pilihan sulit di mana opsinya proyek terus dilanjutkan oleh Bosted namun dana semakin banyak atau dihentikan sekalian. Jika mau diteruskan maka mereka menawari kembali Naval Group untuk meneruskan proyek. Tapi jika Naval Group tak mau maka Malaysia harus mencari kontraktor lainnya. Naval Group Friends yang menjadi kontraktor apakah mau diteruskan atau dibatalkan dan mencari kontraktor lainnya untuk meneruskan proyek. Dia hanya menyerahkan kepada kabinet untuk memutuskan, yang penting Kementerian Pertahanan mau proyek ini diteruskan. Namun nampaknya Naval Group ogah meneruskan proyek. Bukan karena mereka tak mau, namun sebelumnya Naval Group 2 kali menawarkan bantuannya kembali tapi ditolak Malaysia. Rupanya bukan cuma Naval Group saja yang kena PHP Malaysia, namun Indonesia juga pernah. Dikutip dari Janus.com pada Minggu, pada Indo Defense 2016, delegasi Malaysia ngiler melihat Indonesia mampu membuat kapal perang Landing Platform Dock atau LPD macam KRI Banjarmasin. Dengan LPD, Indonesia bisa menggeser pasukan dan material tempur ke sana kemari dalam jumlah besar. Juga LPD mampu melakukan misi kemanusiaan saat bencana alam terjadi hingga rumah sakit terapung. Malaysia yang belum mempunyai LPD kemudian meminta Indonesia membuat desain kapal perang tersebut sesuai dengan karakteristik yang ia minta. Di antaranya adalah LPD mampu melakukan operasi pendaratan amfibi dilengkapi RHIB, kapal pendarat, dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan bisa menjadi rumah sakit apung dadakan. Indonesia sanggup memenuhi permintaan Malaysia yang kemudian dituangkan dalam desain kapal multi-role support ship. Kapal sepanjang 163 meter asli rancangan Indonesia ini sejatinya bakal dibeli oleh Malaysia. Tapi entah kenapa atau negeri jiran tak punya uang,
malah mereka kibul tak jadi beli kapal MRSS rancangan Indonesia.